Selamat datang di Solusi Kantorku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara sederhana dan secara simpel mengenai kapan waktu yang tepat menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint dalam menyelesaikan pekerjaan harian kita di kantor. Pertama-tama, sebelum kita mulai untuk memilih aplikasi, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dahulu karakteristik dari aplikasi ini secara sederhana. Pertama-tama, Microsoft Word. Microsoft Word identik atau secara umum biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak teks atau membutuhkan banyak tulisan, seperti contohnya karya tulis ilmiah, atau skripsi, atau menulis skrip, dan lain-lain. Jadi, jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan banyak teks, seperti ketika kita misalkan diberi tugas oleh pimpinan untuk membuat notulen rapat, kita membuat laporan kegiatan yang sifatnya banyak sekali menggunakan teks atau tulisan. Jadi lebih tepat kita menyelesaikannya menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya, karakteristik dari Microsoft Excel. Biasanya atau pada umumnya, Microsoft Excel kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perhitungan matematika atau sebuah laporan keuangan atau daftar hadir yang di dalamnya membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup banyak atau bahkan sangat banyak. Sehingga jika kita diberikan tugas sedemikian rupa untuk menyelesaikan perhitungan yang begitu banyak dalam satu tabel, jika kita menghitung menggunakan kalkulator atau secara manual, tentunya akan menyita sekali waktu dan tidak efektif. Sehingga dengan tools yang ada di Microsoft Excel ini akan memudahkan kita dan akan membantu kita lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, Microsoft PowerPoint. Biasanya atau karakteristik dari PowerPoint ini digunakan untuk menyelesaikan jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan banyak gambar atau membutuhkan ilustrasi-ilustrasi penting atau poin-poin penting di dalamnya. Contohnya ketika kita ingin mempresentasikan atau memaparkan sebuah ide, atau kita melaporkan sebuah laporan kegiatan, atau yang sifatnya berupa pemaparan di dalam sebuah rapat, atau mungkin kita mengajar di sebuah kelas, atau kita sedang memaparkan sebuah hasil penelitian, sehingga dalam waktu yang sangat terbatas, kita hanya membutuhkan poin-poin penting saja, dan ilustrasi-ilustrasi, maka aplikasi yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara efektif adalah Microsoft PowerPoint. Jadi, berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik dari aplikasi ini, beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, jika kita diberikan sebuah pekerjaan oleh atasan kita atau oleh pimpinan kita, pertama-tama, agar kita lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, kita harus mengidentifikasi karakteristik dari pekerjaan tersebut. Apakah pekerjaan itu membutuhkan banyak sekali teks atau tulisan? Yang kedua, apakah pekerjaan tersebut membutuhkan banyak perhitungan yang kompleks, mungkin tidak juga disebut kompleks, tapi perhitungan yang membutuhkan ketelitian tinggi, atau perhitungan yang menggunakan tabel, sehingga jika dihitung menggunakan cara manual itu akan sangat menguras waktu atau membuang waktu. Dan yang ketiga adalah apakah pekerjaan tersebut dibutuhkan untuk presentasi atau membutuhkan sebuah ilustrasi berupa gambar-gambar atau poin-poin penting di dalamnya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi berdasarkan ketiga karakteristik dari pekerjaan tersebut, baru kita bisa memilih aplikasi mana yang tepat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bisa itu Microsoft Word jika dia menggunakan banyak teks, bisa itu Microsoft Excel jika pekerjaan tersebut membutuhkan banyak angka atau membutuhkan banyak perhitungan angka yang cukup banyak,
dan kita bisa menggunakan PowerPoint jika kita ingin memaparkan suatu presentasi atau memaparkan sebuah data-data atau memaparkan sebuah ilustrasi dalam waktu yang singkat, tetapi kita bisa memberikan poin penting atau gambaran penting mengenai laporan tersebut melalui pemaparan yang kita berikan. Setelah kita sudah memilih aplikasinya tersebut, yang ketiga adalah kita harus mempelajari tools dalam aplikasi tersebut, yang tentunya akan dibahas lebih lanjut di konten solusi kantorku selanjutnya. Jadi teman-teman bisa ikuti terus channel ini, sehingga jika teman-teman suatu saat terkendala atau mungkin lupa, biasanya kita sering lupa ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, bahwa tools-toolsnya ini apa ya untuk mengerjakan, untuk katakan saja kita untuk mengetik di Microsoft Word atau shortcut-shortcutnya atau tools-tools yang bisa membantu agar bekerja lebih efektif, kita bisa lupa, sehingga teman-teman bisa sering membuka konten di solusi kantorku, sehingga teman-teman bisa tetap efektif dalam bekerja. Selanjutnya yang keempat adalah keep it simple and fun. Jadi tidak ada alasan bahwa saya gaptek atau saya tidak bisa komputer, karena sekarang untuk belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint itu sangat mudah. Teman-teman hanya perlu mengikuti atau menonton dari solusi kantorku. Terima kasih atas perhatiannya dan keep it simple and fun. Terima kasih. Sampai jumpa.